Wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya. Ya, sekarang kita berada di perpustakaan SMK Negeri 1 Pulau Ampel. Kita akan mewawancarai pembina dari jurnalis SMK Negeri 1 Pulau Ampel, Bapak Aan Apelila. Bagaimana kabarnya, Pak? Kalau boleh tahu agar lebih dekat, mungkin kita bisa mampir kalau lewat rumah Bapak gitu. Sekarang Bapak tinggal di mana ya? Alhamdulillah saya tinggal di rumah orang tua saya. Yang pasti itu di Indonesia, tepatnya di Kampung Sumur Gede, Desa Argawani, Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten Sleman. Lengkap sekali ya, Pak. Adanya kesasar. Hobi Bapak sekarang apa ya? Hobi itu sebetulnya banyak, tapi yang sering saya geluti itu yaitu menulis, membaca, ya olahraga, kemudian kumpul sama teman-teman khususnya bidang organisasi ya seperti di sekolah dan di manapun itu. Wah, ternyata banyak juga hobi Bapak ya. Kalau makanan kesukaan, minuman kesukaan Bapak itu apa? Kalau khususnya untuk saya ya, saya kan orangnya sederhana, jadi nggak mesti misalkan kita suka itu harus ada, tapi enggak seperti itu. Yang penting halal, enak, kemudian ada. Kalau ada dimakan, kalau ada ya melompong aja. Yang penting halal. Enggak menekankan harus ada. Saya suka susu contohnya, harus ada susu, nggak seperti itu. Yang ada kemudian kita makan. Oke, langsung aja Pak. Kenapa sih Bapak itu berminat jadi pembina jurnalis? Kenapa nggak di pramuka atau di yang lainnya gitu Pak? Ya sesuai dengan hobi saya, yaitu menulis atau membuat sebuah karya, sesuatu yang bermanfaat ya. Jadi dari jurnalis itu saya terinspirasi dari hobi tersebut ya. Awalnya saya dulu saya sekolah di SMK Muhammadiyah Serang, yaitu di Serang itu ada sebuah komunitas ya. Waktu itu saya diundang oleh perpustakaan daerah ya, Kabupaten Serang. Di situ ada acara bedah buku dan pembicaranya itu Gol Agong ya. Gol Agong itu seorang pendiri Rumah Dunia yang saat ini sangat terkenal. Jadi di situ sebuah komunitas ya, mengkaji sastra, mengkaji jurnalistik, pokoknya yang berbau-bau tentang sastra atau tentang menulis. Dari situ saya inspirasi ya, kemudian saya menjadi jurnalis dengan harapan bisa berkarya, bisa mengembangkan siswa-siswa SMK Pulau Ampel agar bisa berkarya seperti orang-orang yang ada di Rumah Dunia sana di Serang. Kan kita itu hanya tahu jurnalis. Tapi sebenarnya arti jurnalis itu apa gitu? Ya sebetulnya kalau kita lihat ya, baca di internet atau di manapun ya, sebetulnya jurnalis itu sederhananya adalah sebuah catatan harian atau catatan sebuah kejadian sehari-hari ya. Kalau misalkan Anda atau kita nonton TV ya, itu kan banyak ya, berita-berita ya, tentang kriminal atau tentang hukum atau tentang apapun itu ya. Artinya kita melihat peristiwa, tahu itu dari mana ya? Dari jurnalis ya. Jadi sebetulnya jurnalis itu sehari-hari kita kenal, kita melihat dari mana itu ya? Dari jurnalis. Oke. Terus keunggulan eskul jurnalis itu dibandingkan eskul yang lain itu apa gitu? Ya sebetulnya banyak, artinya walaupun kita jurnalis ya, sebagaimana saya sudah membuat profil ya, kantor ya, jadi di sini kami mempromosikan ya bahwa jurnalis itu yang pertama bisa belajar menulis, itu udah pasti ya, karena itu tugas pokoknya. Yang kedua juga kita bisa belajar fotografer. Jadi sebetulnya ini banyak ya. Dari menulis itu banyak bagian-bagian yang lainnya, sub-sub lainnya. Kemudian fotografer juga sama ya. Jadi fotografer itu bukan hanya memotret manusia ya, tapi memotret alam, memotret gedung, itu ada teknik-tekniknya. Kemudian juga bisa terkenal dan populer. Kenapa bisa populer? Karena dari karya yang kita buat itu bisa dipublikasikan, entah itu melalui koran, melalui internet ya, dan sebagainya. Dan kemudian yang keempat, menjadi cerdas dan berprestasi ya. Tentu orang yang
suka membaca, suka menulis itu pasti pintar ya. Karena orang-orang sukses itu tanpa membaca dia tidak akan punya wawasan yang luas. Termasuk guru juga, termasuk kakak juga ya. Sering membaca buku maka akan cerdas. Nah dari situlah jurnalis kakak tekankan agar mempunyai buku diare contohnya, atau setiap hari itu minimal membaca buku 10 lembar. Nah, seperti itu. Jadi sebuah pegangan pokok gitu yang namanya buku itu. Jadi dengan demikian kita akan cerdas dan berprestasi. Kemudian juga bisa banyak uang. Artinya apa? Ya. Wah, ternyata jurnalis bisa banyak uang. Iya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Contoh ya. Di sekolah ada kegiatan. Dari jurnalis kita mengirimkan fotografer. Jadi kita mempunyai tugas untuk mendokumentasikan sebuah acara. Nah dari situlah kita mendapatkan uang ya, entah itu jasa pemotretan atau cetak foto ya. Kemudian juga jurnalis itu bisa mendapat uang dari tulisan-tulisan atau berita-berita yang dia kirimkan melalui koran contohnya. Jadi kalau di Kompas itu ya kita misalkan menulis opini ya, satu halaman itu kita dapat sekitar 1 juta ya. Seandainya kalau anak SMK Pulau Ampel menulis kemudian termuat di Kompas ya, 1 halaman saja dia sudah terbayar SPP 1 tahun. Nah seperti itu, banyak uang. Apalagi dia menulis banyak, dalam 1 bulan 5 aja udah dapat 5 juta. Itu contoh. Kemudian bisa berkarya dan memberi manfaat bagi banyak. Ini udah pasti. Kalau kita sering menulis, ya, sering melakukan atau membuat sesuatu karya, itu udah pasti. Kalau kita sering, maka karya yang kita buat akan semakin banyak. Nah, kemudian yang terakhir bisa belajar kreatif tadi itu ya. Di sini kita bukan hanya menulis, tapi apapun itu ya, menggambar atau karya yang lainnya ya. Jadi di situ kita belajar kreatif ya. Entah itu jualan contoh atau apa saja ya. Artinya kita belajar kreatif di sini. Oke, ternyata anak jurnalis dituntut untuk kreatif. Iya. Berapa anggota jurnalis dari tahun ke tahunnya itu menambah atau berkurang? Yang kami tahu ya, jurnalis itu berdiri sejak 2011 ya. Jadi pada saat itu Bapak Arifman Utus yang sekarang menjadi kepala sekolah dulu sebagai pembina kesiswaan. Nah pada saat itu beliau memberikan fasilitas mading ya. Jadi dari situ kami bergerak ya untuk menggali ya potensi yang ada di SMK Pulau Ampel khususnya mading. Nah, dari situ kami menyusun atau mencari anggota. Kemudian pada saat itu saya dapat 13 orang. Yang saya ingat itu namanya Saladinta, Mardiana Eka Putri, ya, kemudian Surya, Solha, dan yang lainnya. Tapi tahun demi tahun sampai saat ini detik ini, alhamdulillah sangat naik drastis anggotanya ya, karena kita juga promosi, kemudian kita juga berusaha bagaimana caranya supaya jurnal itu menarik, dan alhamdulillah sekarang itu sampai 50 ya, kurang lebih 50 siswa. Itu sangat luar biasa ya, karena di eskul lain itu paling banyak itu berapa coba? 20 ya. Di pramuka aja berapa? Mungkin 35, tapi kita lebih unggul. Apalagi dendam atau misalkan paskibra 15. Berarti kita alhamdulillah lebih unggul gitu. Jauh lebih unggul. Kalau misalkan kita punya siswa 50 gitu. Jadi jurnalis tahun sekarang itu beronjak. Iya. Oke, materi apa saja yang telah diajarkan pada anak-anak jurnalis saat ini? Ya pada intinya biasanya kawan-kawan jurnalis itu awalnya melihat jurnalis itu sebuah komunitas yang tahunya itu tentang menulis. Apa sih jurnalis? Ada juga menulis atau membuat berita atau foto-foto. Padahal banyak konsep atau visi misi yang ada di kakak itu banyak. Jadi dari menulis, kemudian termasuk acting atau teater ya. Teater juga membuat film segala macam. Itu kita di sini berusaha
untuk digali gitu ya. Jadi seperti membuat hasta karya ya, jadi bukan hanya menulis. Itu apa namanya, kakak tegaskan, jadi di jurnalis itu bukan hanya ya pandangan teman-teman itu seperti itu. Jadi di sini banyak bebas ya, artinya membuat apapun itu bisa ya. Kan kalau misalkan teman-teman ada yang hobi sepak bola contohnya, mereka boleh sepak bola ya, tapi misalkan mereka memotret teman-temannya ya, berpose kemudian mengirimkan ke kita, itu sudah bentuk sebuah karya ya. Karena ataupun misalkan teman-teman jalan-jalan di Gunung Gede atau di Bulan Dira ya, kita mereka potret kejadian atau perjalanan mereka yang seru itu, kemudian kirim ke kita, itu sudah menjadi sebuah karya. Jadi menarik ya, bebas gimana aja. Jadi lebih tepatnya terserah itu Iya. yang penting sebuah karya. Apakah Anda belajar jurnalis itu secara otodidak atau mengikuti les? Ya awalnya saya otodidak, akhirnya saya dari beli buku seperti buku tentang jurnalistik sekolah, kemudian bagaimana kita mendapat uang dari apa yang kita tulis, berguru honor melalui artikel contoh seperti itu. Dulu saya baca buku ya, tapi karena saya ingin memperdalam jurnalis, akhirnya saya ikut kursus tempatnya di Cilegon, namanya itu Saf Institute, kalau nggak salah nama gurunya itu Pak Hasan Bedin ya. Dan alhamdulillah saya di situ belajar kursus, dan akhirnya saya menambah wawasan juga ya. Di situ biayanya nggak murah ya, artinya ya mahal lah kalau mau untuk belajar, kayaknya berat ya. Kemudian saya juga pernah di Jakarta, yaitu di organisasi Aliansi Wartawan Indonesia ya. Jadi di situ kumpulan-kumpulan wartawan ya, aliansi itu persatuan. Saya di situ di Jakarta, kalau nggak salah itu di Akhir Jakarta, Pasar Senen, dekat Pasar Senen. Saya di situ dilatih tentang jurnalistik secara jurnalistik. Jadi saya itu nggak sembarangan belajar jurnalistik, karena saya ada buku referensi, kemudian pernah kursus ya, ada kan itu sebagai bukti ya, sertifikat juga udah ada. Jadi kakak nggak sembarangan ngasih materi asal-asalan aja, enggak seperti itu. Kakak punya dasar ya, punya referensi dan sebagainya seperti itu. Jadi beruntung sekali ya anak jurnalis itu mendapat pembinaan. Di sini nggak dipungut biaya ya, paling juga buat uang kas atau ya itu membuat diri sendiri ya. Kakak nggak minta buat membayar kakak atau ngasih makan kakak, enggak seperti itu. Gratis ya di sini. Iya, free. Asalkan mereka ada kemauan, insya Allah akan berbagi di sini. Untuk saat ini visi dan misi jurnalis itu apa ya? Ya, untuk visi misi itu pastinya adalah mengembangkan minat bakat siswa ya, khususnya tentang menulis, atau kalau bahasa kerennya istilah itu melestarikan budaya literasi. Tahu literasi itu apa? Tahu nggak? Kurang ya. Ya, kalau literasi itu jadi kegiatan yang menyangkut tentang membaca, menulis ya. Seorang guru juga kalau dia mengajar tapi nggak membaca, dia pasti akan tumbuh wawasan. Tetap ya, harus membaca, harus menulis. Itu sebuah gambaran bahwa kita tuh kalau ingin bisa cerdas atau bisa menulis jadi situ. Gitu ya. Lalu apa saja kan fungsi jurnalis itu? Ya, fungsi jurnalis banyak lah ya, sesuai dengan apa yang kita lihat sehari-hari ya di rumah. Tapi khususnya di SMK Pulau Ampel itu kakak tekankan bahwa jurnalis itu bisa merekam jejak ya, perjuangan maju dan mundurnya SMK Pulau Ampel. Sejak ya 2007 SMK Pulau Ampel berdiri ya, kakak tahu ya dokumentasinya, yang meresmikan itu siapa, kemudian di mana. Awalnya itu SMK Pulau Ampel di mana? Yaitu di SD 2 di sana ya. Yaitu sebuah gambaran bahwa jurnalis mampu merekam, kemudian mempublikasikan, menginformasikan ya, kepada halayak ramai, khususnya warga SMK Pulau Ampel.
Jadi fungsinya itu banyak sekali, salah satunya informasi, ya kan, gambaran, kemudian dokumentasi. Kalau kita ingin tahu siapa yang meresmikan SMK Pulau Ampel, itu Bapak Taufik. Kemudian ada yang ingin mencari bukti, ya kakak pun fotonya ada, ya kemudian apa namanya beritanya ada. Jadi kita lengkap. Itu kita mampu merekam informasi dan satu jejak yang ada di SMK Pulau Ampel. Oke, jadi jurnalis itu gudangnya informasi. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Lalu tugas jurnalis itu di masyarakat itu apa gitu? Tugas di masyarakat ya, jangan di masyarakat dulu ya, di minimal di lingkungan sekolah. Ya tadi itu ya, nggak jauh dari informasi ya. Ya tugasnya itu sangat penting sekali. Salah satunya tadi memberikan informasi contoh tentang pendaftaran. Ya kan? Teman-teman tahu pendaftaran SMK kapan itu dari mana? Dari kita ya, kita mengupdate di internet ya, itu brosur, kemudian seperti syarat-syarat untuk masuk ke SMK Pulau Ampel itu apa saja. Jadi walaupun teman-teman atau kawan-kawan ada di Jakarta, ya, Anda silakan aja search ya, di Google atau di mana di internet, di situ akan muncul. Itu yang membuat kita, khususnya jurnalis, buat blog, buat web ya. Di situ kita menginput informasi-informasi tentang sekolah. Jadi masyarakat itu tahu ya. Jadi masyarakat bisa melihat informasi yang ada di SMK Pulau Ampel ya, contohnya tadi tentang pendaftaran sekolah atau pesta-pesta atau kegiatan yang ada di sekolah. Jadi masyarakat itu tahu seperti itu. Oke. Apakah jurnalis SMK Negeri 1 Pulau Ampel ini berkembang di masyarakat atau hanya di sekolahannya saja? Ya kakak, harapan kakak sih bisa berkembang di masyarakat. Artinya ya misalkan di masyarakat ada sebuah kejadian apa, sebetulnya itu bisa digali, membuat bisa jadi cerita, bisa jadi berita, ya kan? Itu yang bisa dibuat berbagi ke teman-teman. Misalkan, oh iya semalam ada kejadian apa, contoh ada kambing melahirkan kerbau atau kerbau melahirkan gitu kan, atau bebek bertelur emas, itu kan menarik kan, sampaikan ke teman-teman atau di update di Facebook atau di internet, itu kan menarik. Itu harus punya keterampilan, ya keterampilannya dari jurnalis tersebut. Kalau belajar menggali atau membuat sebuah artikel. Nah, bagaimana tentang ekskul jurnalis yang Bapak bimbing di SMK Negeri 1 Pulau Ampel sekarang? Ya, sebetulnya saat ini kami sedang merintis ya, artinya ke depan itu kita punya optimis ya, karena kita juga punya moto ekskul jurnalis itu berpikir positif ya, kemudian juga kritis dan kreatif. Jadi di situ kita tekankan untuk berpikir secara kritis. Jadi apapun yang ada di SMK atau sekolah, kita belajar untuk mempertimbangkan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar ya. Jadi sebuah contoh nih, ada siswa yang masuk lewat jendela, ya kan? Kalau misalnya orang yang nggak mengerti, nggak berpikir kritis, wah si rukunnya kalau lewat jendela itu bahasa Jawa ya, seperti itu. Tapi kalau kita berpikir kritis, kita bertanya, kenapa si siswa itu masuk dari jendela? Coba, Anda tahu nggak? Agar lebih cepat mungkin, agar lebih cepat sampai. Artinya kalau misalnya melihat kedisiplinan atau kenurutan siswa itu bagaimana menurut Anda? Mungkin kurang disiplin. Nah, kurang disiplin kan? Iya. Tapi kalau orang yang berpikir kritis berbeda, ya, atau memiliki opini yang sesuai dengan fakta berbeda. Kalau menurut kakak seperti ini ya, kenapa siswa itu masuk dari jendela? Karena jendelanya bolong, ya kan? Kalau nggak bolong nggak bakal masuk dari situ. Iya. Nah, contoh parkir kan sembarangan. Kenapa parkir sembarangan? Karena tidak ada tempat parkirnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita punya pikiran kritis, jadi bisa mempertimbangkan mana yang seharusnya, ya mana yang benar, mana yang enggak. Itu ketahuan dari cara berpikir kritis. Kemudian juga kita punya moto apa tadi, nilai ya, nilai. Jadi simple, menyenangkan, kemudian
realistis dan optimis. Jadi ekskul jurnalis ini sangat menyenangkan, Ya. realistis, dan Jadi banyaklah konsep-konsep dari kakak khususnya gitu untuk kemajuan ekskul jurnalis. lalu karya apa saja yang sudah dibuat oleh anggota jurnalis yang Bapak bina saat ini? Yang paling menonjol itu ya pasti karya tulis ya, seperti cerpen, puisi, berita, atau foto ya. Ya. Jadi salah satunya kakak dari dulu ya sudah membuat sebuah arsip. Ini merupakan sebuah kumpulan karya-karya dari sejak 2011 ya sampai sekarang ya. Di sini juga banyak beberapa buku di lemari masih banyak ya. Jadi yang paling menonjol itu adalah sebuah karya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen melihat mana sih karya jurnalis yang dulu-dulu ya, tinggal lihat aja di buku ya. Ini menciptakan buku itu nggak gampang ya, karena butuh ketekunan ya. Tapi di jurnalis kakak sudah memberikan contoh yang baik bentuknya ya. Jadi kakak itu nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak ngomong karena ada bukti. Tinggal ini Langsung bukti aja. ini contohnya gitu. Kemudian juga artikel kakak pernah juga dimuat di koran ya, Kabar Banten dan Radar Banten ya, itu juga sebuah bukti. Kemudian kalau untuk 2013 itu kakak bentuk sebuah majalah ya seperti ini. Jadi di dalamnya itu sama ya, cuman bentuknya itu agak berbeda. Kalau dulu berbentuk buku ya seperti ini, tapi kalau sekarang lebih simpel. Jadi ini per bulan dibuat. Jadi misalkan Agustus, nanti September berbeda, edisinya beda seperti itu. Kemudian juga kita membuat karya yang sederhana seperti gambar, fotografer, kemudian membuat ya apa saja lah, sampai sapu lidi juga kita buat. Saking apa? Saking kreatifnya. Ada bagian kaligrafi ya, hiasan dinding yang ada di kelas itu kita juga berusaha membuat dan kita kreatif. Ternyata udah banyak juga ya karya anak-anak Ya. jurnalis SMK Negeri 1 Ampel. Terus harapan Bapak ke depannya untuk anak jurnalis itu apa? Ya harapan saya sesuai visi misi ya. Jadi anggota jurnalis itu bisa menulis, bisa berprestasi, ya kemudian juga bisa mengembangkan ide kreatif, bermanfaat untuk masyarakat, kemudian juga untuk kemajuan Indonesia ya khususnya. Jadi harapan ke depan juga kakak nanti tahun depan ini ya, nanti ada regenerasi. Jadi teman-teman anggota jurnalis yang sekarang akan diganti dengan yang baru, karena setiap tahun itu pasti lulus ya kan. Nanti ada dari kelas 1 muncul lagi seperti itu. Jadi kakak harap bisa maju, bisa memiliki nilai yang bagus di teman-teman ya. Jadi jurnalis itu seperti itu, bagus istilahnya, lebih unggul dari eskul yang lain. Contohnya kita bisa unggul di multimedia ya kan. Kalau eskul yang lain itu belum tentu bisa membuat web, bisa membuat blog, atau bisa membuat berita, atau bisa merekam, atau memotret dengan baik dan benar itu seperti apa. Itu belum tentu tahu ya, belum tentu bisa eskul yang lain. Tapi di jurnalis kita belajar di sini dengan konsep tadi.